mentari secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang... We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. It's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. نحلم إن يكون العالم أحلى ونعيش بحب. ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب. ونتكاتف نرفع وتفرق. ونتعاون نصنع ونحقق. وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. Kalau sudah ada pemberitahuan di grup untuk membayar kas ataupun iuran, uang harus dibawa. Lebih baik jika menyisihkan uang saku untuk membayar. Jika benar-benar tidak ada, boleh minta orang tua separuhnya. Nah, ini harusnya ditambahin. Kalau memang tidak ada, hubungi nomor berapa gitu ya. Iya, harus bayar kas. Kita lihat. Harus membayar kas. Sekarang kita lihat berikutnya. Membayar kas tepat waktu. Baik. Berikutnya, membayar kas tepat waktu. Jangan berpacaran di kelas. Berkata sopan. We are the dreamers. We make it. Ini adalah kesepakatan kita yang sudah kita buat pada minggu lalu. Nah, sebagai bukti kalau kalian juga sepakat dengan kesepakatan ini, maka silakan kalian berikan tanda tangan kalian, bisa diketik, bisa dibawa, baik sambil begini maupun kanan. Bisa dipahami ya? Asalkan tidak berada di tulisannya, biar bisa terbaca. Nah, saya berikan kesempatan bagi yang kali pertama siapa?
Ketua kelas dulu, silakan. Yuk. Here's to the one that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect, oh yeah. Gather round now, look. Baik, sudah kita buat bersama-sama, kita sudah mendiskusikannya, kalian juga sudah setuju dengan cara memberikan tanda tangan. Dan sekarang kita letakkan di pojok ruangan kita ya. Now look at me. Respect and love the only way. If you wanna Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Mbak Ida tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Nggih Bu ngertos. Kenapa? Karena saya datang terlambat kelas. Datang terlambat ke kelas ya? Iya. Baik. Mbak Ida, Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah atau yang benar. Dan Ibu juga dan kita akan berdiskusi bagaimana menentukan solusinya ya. Iya. Nah, coba Mbak Ida ceritakan bagaimana Mbak Ida bisa datang terlambat. Iya Bu. Jadi waktu itu selesai pelajaran TIK, niku kan waktunya Bu Septi. Ya, betul. Nah Bu Septi niku dereng dateng. Saya sama teman-teman ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi itu ngecek ke kelas lagi, tapi Bu Septi belum ada juga. Jadi alhasil kita keliling sekolah dulu Bu, biar nggak suntuk di kelas. Terus saking asiknya cerita, kita lupa jam yang melebihi banyak banget itu waktu itu. Terus ke kelas lagi tiba-tiba sudah ada Bu Septi menerangkan. Sama siapa aja tadi Mbak? Sama teman saya Novanda, Bella juga Bu. Mbak Ida pasti punya alasan tersendiri bukan melakukan hal itu. Coba Ibu ingin dengar alasan Mbak Ida melakukannya. Alasan saya sama teman-teman itu pertama, kalau nunggu Bu Septi di kelas belum datang, kita kan bosen ya Bu. Mau nyetel lagu tapi masih pembelajaran, nanti dimarahin guru, terus nanti kalau baca buku juga ngantuk, nanti kalau tidur juga nggak enak semua. Terus kita ya udahlah, ayo jalan-jalan aja keliling kelas sambil nunggu Bu Septi. Terus saking asiknya nggak lihat jam, ternyata Bu Septi sudah di kelas. Coba Mbak Ida ingat kembali, dulu kita sudah pernah bukan membuat kesepakatan kelas? Iya Bu, sudah pernah. Apa? Tentang apa itu? Tentang kalau Bu Septi belum datang itu jangan keluar kelas dulu. Lalu kalau keluar kelas itu harus izin dan sesuai apa yang diizin gitu loh Bu. Kalau kita izinnya ke kamar mandi, ya ke kamar mandi, jangan malah ke kantin terus bicara sama temen lama sampai jamnya habis gitu. Nah, dari apa yang Mbak Ida lakukan, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kita? Belum Bu. Mbak Ida menyadari hal itu belum sesuai dengan kesepakatan. Iya. Nah, sekarang apa sih yang ingin Mbak Ida lakukan nantinya? Nantinya saya sama teman-teman harus introspeksi diri dulu. Kita kan memang salah ya Bu. Jangan sampai kesalahan itu diulang kembali yang merugikan kita juga. Nanti kan kita juga ketinggalan pelajaran juga. Nantinya kan nggak nyambung ya Bu. Sampai mana tadi Bu Septi ngajarnya. Terus kita kan juga melanggar peraturan kita semua ya Bu, kesepakatan kelas. Ya terus pembuatan disiplin juga. Lalu ingkar janji sama kesepakatan tadi. Dari hal itu semua, harapan ke depan untuk Mbak Ida sendiri apa? Harapannya semoga tidak terjadi lagi dan kita bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Baik, amin. Ibu juga berharap demikian Mbak Ida. Mbak Ida sudah tahu apa hal positif dan negatif yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Mbak Ida juga sudah dewasa. Ibu berharap kedepannya kita lebih baik lagi. Ya? Amin. Ya, Bu. Terima kasih Mbak Ida. Ya, Bu. Mbak Ida bisa kembali ke kelas bersama teman-teman yang lainnya.
Sekali lagi terima kasih ya Bu dan Iya. mohon maaf. Iya, sama-sama Mbak Ida. Iya, monggo Bu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Bu Septi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ayo duduk. Gimana kabar Safa hari ini? Baik. Baik. Safa, Ibu tadi mendengar sesuatu di kelas, jadi Ibu panggil kamu untuk kesini. Bisa kamu ceritakan apa yang tadi terjadi? Jadi tadi sebelum Bu Septi datang yang saya marah-marah itu kan saya lagi ngerjakan tugas. Terus tiba-tiba buku saya kayak diambil sama Arjun. Padahal saya udah bilang, Jun kalau misal nanti sudah selesai tak bantu ngerjakan tugasmu. Tapi entah ini Arjunnya masih mau bercanda sama saya apa gimana, itu masih diteruskan lihat jawaban saya itu. Nah saya marah kenapa? Soalnya kan pekerjaan saya belum selesai Bu, dan saya tuh juga takut waktunya nggak mencukupi. Jadi saya langsung bentak Arjun sama mengucapkan kata-kata yang mungkin bikin Arjun sakit hati. Di sini Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah atau yang benar. Sebetulnya Ibu dulu juga pernah melakukan itu. Nah, coba Mbak Safa pasti punya alasan tersendiri kenapa melakukan itu kepada Mas Arjun. Nah, Ibu ingin dengar alasan Mbak Safa. Kan saya emosi ya Bu, soalnya Arjun itu emang tipikal orangnya dia itu kayaknya suka bercanda. Cuma sayanya pas itu juga bingung, tugas saya belum selesai kok diajak bercanda sama Arjun. Jadi emosi saya nggak kekontrol, terus langsung asal nyebak ke Arjun. Apakah yang Mbak Safa lakukan tadi itu sudah sesuai dengan apa yang dirasakan Mbak Safa? Harusnya seperti apa menurut Mbak Safa? Harusnya saya itu nggak langsung kepancing emosinya. Yang pertama itu kan pastinya harus bilang ke Arjun dulu. Kalau misalnya harus ditunggu dulu aja Jun, nanti pasti tak bantu. Terus habis itu kalau misal Arjunnya emang masih mau lihat-lihat buku saya, aslinya ya masih bisa saya tegur dulu. Tapi saya juga minta baik-baik kalau bukunya mau saya buat dulu, mau saya kerjakan dulu tugasnya sampai selesai. Mbak Safa sudah tahu apa kendalanya, alasan melakukan itu. Coba sekarang bagusnya bagaimana nantinya? Kalau saya, seharusnya saya juga udah mulai belajar cara mengontrol emosi sendiri. Terus kemudian saya juga harus tahu tipikal orang-orang sama teman-teman saya itu gimana. Jadi kalau misalnya saya mau menegur atau apa, itu nggak langsung menyakiti hati mereka. Nah, apakah hal itu kemungkinan bisa Mbak Safa lakukan nantinya? Insya Allah saya mulai mencoba dari sekarang. Amin. Ibu juga bangga dengan Mbak Safa. Mbak Safa sudah bisa mengetahui apa yang harus diperbuat oleh Mbak Safa, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi Ibu berharap pada kesempatan lain kali bisa lebih baik lagi ya. Nah, terima kasih Mbak Safa. Mbak Safa bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan belajar ya. Terima kasih Bu Septi. Iya. Maaf ya Bu. Iya, sama-sama. Mari. Iya. Setelah saya melakukan sharing dengan Bu Septi, yang saya rasakan adalah saya merasa lega karena dapat menceritakan permasalahan saya. Namun, ketika saya bercerita, saya tidak merasakan rasa takut karena saya tidak dihakimi oleh siapapun. Dan kemudian saya dapat mengetahui tindakan-tindakan apa yang dapat saya lakukan di masa yang akan datang. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Haja Anggraini MPD, kepada yang terhormat Ibu Septi Rizky Amalia MPD, dan yang berbahagia Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 beserta siswa-siswi SMA Negeri 2 Lamongan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir pada acara aksi nyata Modul 1.4 Budaya
Sebelum kita mulai, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, yang keempat pemaparan materi oleh Ibu Septi Rizky Amalia, MPD. Kemudian yang kelima diskusi serta tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih saya sampaikan. Acara yang kedua yakni sambutan dari Ibu Haja Anggraini MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas di SMA Negeri 2 Lamongan. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Lamongan, Bapak Haji Mugi MPD. Yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 7, Ibu Septi Rizky Amalia. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di ruang ini, dan anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa berkumpul di ruang yang megah ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4, yaitu budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Septi. Shalawat dan salam marilah selalu kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, anak-anak SMA Negeri 2 Lamongan senantiasa mengikuti gerak alur apa yang diinstruksikan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ketika ada perubahan-perubahan di kementerian, ya, kita harus mengikutinya. Salah satunya ya kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, yaitu disarankan untuk mengikuti program guru penggerak. Nah, Bu Septi ini sudah angkatan ke-7, yang beberapa bulan lalu yang sudah usai itu guru penggerak angkatan ke-5. Ada Bu Ferry, Bu Yustika, 2 itu ya. Nah, ditutup dengan acara yang sangat megah, mirip-mirip dengan program Expo Basar P5 kemarin itu. Waktu itu dilakukan di sana Gedung Pemda. Jadi yang dipamerkan agak berbeda. Kalau kemarin adik-adik kelas 10 itu memamerkan produk kewirausahaan yang sebagian besar adalah berupa produk makanan, minuman. Tapi yang dipamerkan oleh Bu Yustika dan Bu Ferry waktu itu di Gedung Pemda apa yang selama ini sudah dilakukan, yaitu terkait dengan pendidikan di sekolah. Ada pamer buku, ada pamer macam-macam, dan sedikit ada juga produk kewirausahaan, karena di sana memang ada include begitu ya, ada budaya positif, ada kewirausahaan macam-macam. Nah, kita berharap guru-guru penggerak yang sudah lulus di SMA Negeri 2 Lamongan ini, dan juga guru-guru penggerak yang calon guru penggerak seperti Bu Septi, Bu Kustia, Bu Dian, Bu Christine, itu nanti akan mampu menjadi motivator dan pendukung bagi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Lamongan khususnya, dan bagi mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya gitu. Nah, kalau ada guru-guru penggerak di kelas 10
adik-adik kalian ya, ini ada yang kelas 10 juga. Di adik-adik kalian itu kelas 10, mereka saat ini menempuh kurikulum yang sedikit berbeda dari kalian. Ada namanya kurikulum Merdeka. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang signifikan yang tentu semuanya mengarah ke yang lebih baik, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara budaya positif itu sebenarnya di lingkungan kita sudah terbentuk sejak lama ya, sejak dulu. Hanya saat ini lebih dimatangkan begitu, jadi berupa program, jadi sangat terencana. Nanti akan disampaikan lebih detail oleh Bu Septi. Bapak Ibu dan anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa membawa manfaat bagi kita, bagi peningkatan untuk pendidikan di lingkungan SMA Negeri 2 Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Anggraini MPD atas sambutan yang telah diberikan. Menginjak acara yang ketiga, yakni doa. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Nur Aziza SPDI. Kepada beliau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, sebelum acara ini kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMA Negeri 2 Lamongan semoga diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan kesuksesan oleh Allah kepada Ibu Septi Rizki Amalia MPD. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'ala al-bala'i sabira wa waladan salihah wa waladan salihah wa waladan salihah wa umuran tawila. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyya was salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli sadaqah wa ahli birrul walidain wa ahli tilawatil Qur'an. Allahumma hassil maqasidana wa khususan wa hassil maqasid Ibu Septi Rizki Amalia fi hajatina wa fi hadhil fursah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Nur Aziza SPDI atas pemimpinan doa pada acara hari ini. Menginjak acara selanjutnya, Bapak Ibu dan juga anak-anakku semua, marilah kita dengarkan materi inti kita pada hari ini, yakni aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMA Negeri 2 Lamongan oleh Ibu Septi Rizki Amalia MPD. Beliau ini adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggraini Magister Pendidikan, Bu Yustika Magister Ilmu Sains, rekan-rekan dari Bapak Ibu SMA Negeri 2 Lamongan, serta anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan rahmat, umur, ilmu, keridhaan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4
budaya positif di SMA Negeri 2 Lamongan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, keluarga serta sahabat beliau yang telah membimbing kita, memberikan ilmu Islam pada kita. Semoga kelak kita mampu dikumpulkan bersama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon izin untuk berdiri rekan-rekan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya beribu-ribu terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan di sini. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 2 Lamongan. Seperti yang disampaikan Ibu Angga, betul sekali sekolah tercinta kita itu sebetulnya sudah memiliki budaya positif. Sudah, dan masih berjalan hingga saat ini. Budaya positif itu seperti apa? Mungkin ada bayangan dari rekan-rekan atau anak-anak seperti apa contoh budaya positif gitu. Kenapa beliau mengatakan sudah ada di sekolah kita? Coba lihat rekan-rekan yang coba menggunakan dasi ya. Nah, itu berarti mereka sudah menanamkan positif dalam diri mereka sesuai dengan atribut sekolah. Okay. Begitu juga dengan rekan-rekan yang cewek, ya, siswa cewek. Bapak Ibu guru menggunakan seragam di hari Senin. Kita datang pukul 7, bahkan kurang dari pukul 7 sudah hadir di sekolah. Ya. Kemudian kita melaksanakan proses belajar mengajar. Itu semuanya merupakan salah satu bukti bahwa sekolah kita itu ada budaya positif. Bukti lain, pagi tadi kita mengikuti upacara apel. Ada beberapa siswa yang dipanggil untuk ke depan mendapatkan piala, ya, penghargaan dari prestasi yang mereka peroleh. Itu bukan hanya sekadar tes dan menang, melainkan ada proses. Sehingga ketika kita bicara tentang budaya positif, semuanya itu proses, anak-anak, rekan-rekan. Dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif dari diri kita menuju lingkungan sekolah yang positif, akhirnya terbentuk budaya, ya, habit, kebiasaan yang lahir terus-menerus, yang kita terapkan terus-menerus. Nah, kenapa diseminasi ini tentang budaya positif? Yang pertama, karena kita sebagai Bapak Ibu guru itu memiliki tanggung jawab. Budaya positif merupakan tanggung jawab seorang guru dalam menciptakan lingkungan positif. Jadi Bapak Ibu guru yang berbahagia yang ada di depan, lingkungan positif dan budaya positif itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Selain itu, bukan hanya tanggung jawab sebagai guru, anak-anak juga ikut serta karena budaya positif itu merupakan satu kesatuan. Siapa yang ada di lingkungan itu semuanya harus menerapkan. Jadi budaya positif menjadi tanggung jawab seorang guru, salah satunya untuk menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama. Bukan hanya sekadar menghadirkan rasa nyaman di kelas, aman di kelas, melainkan juga harus ada saling mendukung antara guru dan murid, saling belajar dan saling bekerja sama. Guna apa sih fungsinya? Untuk memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik, disiplin-disiplin baik, akhirnya membentuk karakter-karakter baik, serta nantinya mampu menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, adapun yang kedua, latar belakang diseminasi ini, budaya positif ini mengharapkan guru untuk mampu menerapkan segitiga restitusi. Bagi anak-anak di sini mungkin baru kali pertama ya mendengar kata restitusi. Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, jadi restitusi ini anak-anak, ketika kami calon guru penggerak belajar modul yang disediakan oleh pemerintah, ternyata pemerintah itu memberikan salah satu alternatif mewujudkan budaya positif. Jadi kalau tadi disinggung budaya positif itu sudah ada di sekolah tercinta kita sejak lama, memang betul. Tapi
tapi caranya tidak semuanya sama, atau berbeda. Nah, kali ini pada modul 1.4 pemerintah itu menawarkan melalui guru penggerak adalah salah satu strategi penanaman budaya positif melalui segitiga restitusi. Supaya bisa terbentuk budaya positif yang didahului oleh lingkungan positif dan didasari oleh disiplin positif, pemerintah itu memberikan salah satu alternatif. Bagaimana sih cara menanamkannya? Dengan adanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu juga dibentuk atau dilatar belakangi oleh kesepakatan kelas. Sehingga pada diseminasi kali ini ada dua hal yang kita diskusikan. Yang pertama adalah kesepakatan kelas, dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum bicara tentang budaya, kita bicara tentang disiplin dulu. Disiplin positif ini di kelas siapa ini? Kelas kalian? Iya. Baik, disiplin positif itu apa? Upaya menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Coba ibu ini bertanya, sekolah SMA 2 pukul 7 sudah masuk ya. Nah, kalau berangkat dari rumah pukul berapa? Setengah 7. Itu memang inisiatif supaya tidak terlambat, takut dimarahi atau bagaimana? Inisiatif. Tepuk tangan buat rekan namanya siapa? Andika. Inisiatif datang setengah 7 biar nggak sampai terlambat. Coba yang mana? Berapa? Jam 7 kurang. Kurangnya berapa? 1 menit. Kurangnya berapa menit? 10. Rumahnya di mana? Alasan berangkat sekolah pukul 7 kurang 10 itu memang dari dirimu sendiri atau takut pintunya ditutup, gerbangnya ditutup, atau memang saya menjadi siswa teladan? Pintunya ditutup. Jadi kalau nggak ada gerbang itu sepertinya kemungkinan nggak pukul 7 ibu. Kita lihat ya, Bu Lilis, dalamnya pundi Bu? Iya. Jam 6 lebih 10 menit. Nyampe di sini pukul 7 kurang 40 atau kurang 15. Kita kan tahu kan peraturannya pukul 7 gerbang itu. Iya. Tujuan ibu berangkat pukul sekian itu apa? Ya karena pertama biar tidak terlambat. Yang kedua karena biar tidak kesusu terburu-buru lah, biar tidak terburu-buru. Karena jadi saya nyaman, saya tidak suka jika saya datang terlambat. Saya tidak suka datang terlalu mepet. Gitu. Jadi memang saya mendisiplin diri seperti itu, membiasakan. Takut sama bapak kepala sekolahnya ya? Insya Allah betul. Alhamdulillah kalau begitu. Tepuk tangan untuk Bu Lilis dan rekan semua di sini. Iya, pasti semua memiliki alasan tersendiri kenapa berangkat pukul 7 kurang dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang mereka inginkan. Kalian pasti punya keinginan. Saya ingin masuk tepat waktu. Nah, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Menghargai diri kalian sendiri nantinya. Itu akan kita diskusikan disiplin positif. Nah, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih nilai-nilai kebijakan universal itu? Sudah ada yang tahu? Belum? Kalau saya mengatakan profil pelajar Pancasila sudah pernah dengar? Nah, sebetulnya itu sama ya. Nanti juga kita akan diskusikan. Nah, sebetulnya anak-anak, apa yang kita diskusikan di sini, apa yang menjadi motivasi kalian untuk tidak terlambat, itu sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Filsafat atau filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
kebahagiaan. Dan itu siapa yang membuat? Diri kalian sendiri dan juga Bapak Ibu guru sebagai penuntun kalian ya. Baik, berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita diskusikan. Istilah lainnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi sebetulnya banyak sekali nilai-nilai yang ada di masyarakat yang saat ini ada di kurikulum Merdeka, itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6, beriman dan bertakwa. Ini sudah kalian buktikan dengan sholat duhur, sholat asar berjamaah, melaksanakan doa sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian mandiri, kalian sudah bekerja secara mandiri ketika ulangan, ketika mengerjakan tugas, bernalar kritis, ya, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang diharapkan ada pada diri peserta didik. Baik, berikutnya. Nah ini, tadi kita diskusi ini. Ada 3 motivasi perilaku. Ada yang datang tepat waktu karena berdasarkan diri sendiri, bukan karena takut hukuman, ya. Nah, apakah ini kalian? Mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas karena takut hukuman? Iya. Konsekuensi, mendapatkan imbalan. Saya datang pukul 7 kurang. Harapannya biar mendapat penghargaan. Oh, siswa teladan, guru teladan, ya. Tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi guru-guru yang hebat, guru teladan. Apakah ini tujuan kita datang tepat waktu, atau karena yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri? Nah ini, yang tahu kita, yang tahu kalian. Saya datang terlambat itu kenapa? Saya datang tepat waktu itu kenapa? Dan dari 3 motivasi ini, motivasi yang paling ideal adalah seperti yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi sebetulnya Bapak Ibu guru itu hanya sekadar mengingatkan anak-anak jangan lupa belajar. Nah, kalian sebagai siswa itu harus punya motivasi. Saya ingin kuliah di STAN, maka saya harus belajar. Target saya, nilai saya sekian. Itu sebetulnya dari diri kalian sendiri, ya, untuk mendapatkan motivasi ideal yang kalian inginkan. Ya, karena kalian tahu menghargai diri kalian sendiri, tujuan kalian itu apa. Tapi kalau kalian tidak memiliki tujuan, belum memiliki, yang itu yang agak nggak ada motivasi dalam hidup. Begitu juga Bapak Ibu guru, rekan-rekan di depan pasti memiliki motivasi dalam hidup. Ya, ada yang motivasi utama saat ini targetnya adalah punya pasangan. Ada target utamanya adalah nambah momongan. Ada target utamanya bangun rumah dari jeripaya sendiri. Target utamanya lanjut S2, S3 dan sebagainya. Nah itu, dari motivasi itu harapannya kita bisa tahu apa yang kita inginkan dan mampu menghargai diri kita sendiri. Sehingga motivasi perilaku kita juga akan mengarah ke yang baik-baik sesuai dengan nilai kebijakan universal. Bicara tentang motivasi, ya, tadi ada hukuman. Yang takut terlambat karena takut Bapak Kepala Sekolah, takut gerbangnya ditutup, pasti takut akan hukuman. Hukuman itu biasanya bersifat spontan. Kemudian sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi pada diri kita. Setuju nggak? Ibu ingin dengar, saya ingin dengar curhatan dari anak-anak di sini. Pernah dapat hukuman nggak? Oh belum, alhamdulillah. Yang pernah dapat hukuman ini? Sudah pernah mendapat hukuman? Tadi, nggak usah sebut merek ya. Nah, Mas Albar, hukumannya apa yang diterima? Terlambat. Oh, terlambat apel, ya. Apakah ada yang menyakitkan yang kamu rasakan? Tidak. Biasa aja ya. Oh, baik. Sepertinya teorinya perlu dikaji ulang ini. Ternyata tidak begitu menyakitkan bagi sebagian, tapi bagi sebagian lain itu menyakitkan. Tidak nyaman, pasti kalau kita mendapat hukuman pasti tidak nyaman. Dan anak akan tersakiti. Biasanya bersifat spontan atau sepihak. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau kalian masuk jam bahasa Indonesia terlambat, konsekuensinya apa? Nah itu, sholawatan di depan. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman, ujuk-ujuk datang terlambat, tidak ada kesepakatan sebelumnya, langsung disuruh lari, langsung
jenis yang manakah kalian yang pernah kalian alami? Posisi penghukum. Ini juga berlaku bagi Bapak Ibu guru. Apakah pernah melakukan ini kepada siswa-siswi tercinta kita? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Stop dulu Bu, di pause. Nah, itu tadi siswa terlambat, geng. Jadi pada posisi penghukum, pernah nggak Bapak melakukan? Pernah. Menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya itu penghukum itu sebagai efek jerah biar kedepannya tidak diulangi lagi. Sebenarnya niatnya itu bukan menghukum agar dia itu sakit atau bagaimana, bukan. Itu sebenarnya guru itu menghukum agar mereka itu tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, kapok atau jerahnya tadi Pak G. Nah, itu dari sisi guru. Bagaimana dengan sisi siswa? Apakah kalian kalian rasakan ketika pada posisi seperti itu? Pernah nggak pada posisi seperti itu? Yang sudah pernah tadi, Mas, ketika kamu terlambat kemudian dimarah-marahin Bapak Ibu guru seperti itu, apa yang kamu rasakan? Hati. Sakitnya di mana, Mas? Di sini ya. Baik, ada lagi coba. Pernah nggak melakukan kesalahan? Belum pernah. Wah, alhamdulillah Bu ya, terutama guru agama ini luar biasa. Siswinya belum pernah melakukan kesalahan. Ada yang pernah melakukan kesalahan? Ya, ada lagi. Coba. Pernah dihukum? Pernah, Bu. Bagaimana perasaanmu? Ada Bapak Ibu guru. Biasa aja. Berarti kalau dihukum lagi nggak apa-apa ya? Jangan. Kalau jangan berarti ada sesuatu ya, biar tidak melakukan. Baik, pada posisi penghukum ini kita akan lihat siswa itu sakit. Baik itu kan kita bawa sampai kapanpun ya, setuju nggak? Kalau anak-anak sudah lulus, datang ke sekolah lagi ketemu, oh Bu Aziza dulu yang pernah menghukum saya kayak gini, gimana perasaannya? Lihat muka kita terus yang diingat siswa itu hanya ketika menghukum. Bagaimana itu? Kenangan terburuk ternyata yang diingat pada kita. Sebisanya kita melakukan kenangan yang baik, bukan Bapak Ibu? Nah, biar tidak sampai menyakiti perasaan siswa, bolehkah posisi penghukum ini? Boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi ada yang lebih sempurna lagi, bukan pada posisi penghukum. Pada posisi kedua, silakan. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Baik, di stop dulu. Bu Yustika, terima kasih. Naren sekali lagi ya, Mas Naren ini. Tapi kali ini dia minta maaf, oke? Dia mengatakan maaf kepada Bapak Ibu Guru karena merasa salah. Nah, persoalannya sekarang Ibu Guru yang cantik tadi itu ada orang ketiganya, siapa? Bapak Kepala Sekolah ya menyebutkan. Berarti menurut ibu-ibu, coba tadi Ibu Gurunya tadi takut sama siapa? Sama Bapak Kepala Sekolah. Sehingga kita ketika beliau memarahi siswanya menyebut Bapak Kepala Sekolah, nggak kasihan sama ibu nanti dimarahi. Nah ini biasanya bapak-bapak ini ya. Kalau di rumah punya anaknya rewel, nggak takut sama mamamu kan, gitu ya. Atau mungkin ibu-ibu yang di rumah ketika anaknya kecil rewel, nanti dimarahi bapak lo. Iya sih, tadi ikut tadi kan. Oh gitu, berarti ibunya yang merasa ditakuti, iya. Jadi guru atau orang tua biasanya berlindung pada orang yang lebih ditakuti lagi ya. Gak boleh bohong, nanti dimarahi Allah. Padahal Allah itu tidak pemarah seperti itu, Bu Eza ya. Allah itu sangat baik, Bu ya. Amat sangat. Allah itu sifatnya Rahim, gak pernah marah-marah. Kecuali kalau memang sudah diingatkan masih kembali juga, itu nanti tempatnya di neraka. Jadi kalau ada kita berlindung di balik udang, ya di balik batu, takutnya ya nanti dimarahi orang tua, nanti dimarahi bapak loh, kamu nggak takut? Dimarahi kepala sekolah loh, nanti dimarahi Allah loh. Nah itu berarti kita sebagai pendidik, sebagai siswa, kita itu pada posisi apa posisinya tadi? Posisi membuat merasa bersalah. Ya, jadi lebih baik daripada penghukum. Kenapa? Buktinya siswa sudah mau mengatakan maaf. Tapi apakah posisi ini yang kita cari sebagai seorang guru? Ternyata yang lebih sempurna lagi. Silahkan. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, posisi ketiga adalah posisi teman, di mana Bapak Ibu Guru sebagai teman kalian. Dia tadi nyindir kan, kamu kan larinya kencang ya. Nah, kalau posisi teman itu biasanya nyindir. Kalau punya teman juga yang mengingatkan biasanya dengan menyindir bukan secara halus. Nah, biasanya tugas Ibu Guru Bahasa Indonesia ini ya bangga ya. Sedangkannya nyindir. Aduh mas, kamu itu loh ganteng, pinter, tapi kok nggak ngerjakan tugas kenapa? Nah, kayak gitu tuh berarti posisi guru itu pada teman, seperti teman, ya. Jadi kalau pertama menghukum, belum ada kesepakatan. Kemudian lebih baik lagi kalau pada posisi membuat merasa bersalah. Kamu gak kasihan ibu kayak Allah, gitu ya. Nah, posisi yang ketiga adalah posisi teman. Kamu tuh baik, tapi kok kayak gini? Ya itu. Nah, tapi tiga posisi itu ada yang lebih sempurna lagi nih rekan-rekan. Posisi pemantau atau pemonitor. Silakan Bu Yustika. Terima kasih. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Apa peraturan Kita diingatkan kembali? harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi pada posisi keempat ini rekan-rekan, kita sebagai pemantau, Bapak Ibu guru hanya memantau, mengingatkan kembali. Kamu tahu ada tugas nggak kemarin? Tahu, Bu, tugasnya apa? Tugas halaman ini, Bu, sudah dikerjakan. Hanya mengingatkan, ya, hanya mengingatkan kembali. Nah, seperti itu akan lebih baik. Tapi ada yang paling sempurna dari 5 posisi kontrol, dan inilah yang paling bagus, paling ideal, yaitu manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, ini adalah posisi kelima, posisi paling ideal di antara posisi. Guru bukan hanya sekadar mengingatkan, tapi juga memberi pertanyaan, stimulus, atau pertanyaan pemantik agar siswa sendiri yang akan menjawab situasi mereka. Karena setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Satunya rumahnya jauh, satunya rumahnya dekat, sama-sama terlambat datang ke sekolah. Solusi yang pasti diberikan juga pasti berbeda. Yang jauh datangnya harus lebih pagi atau mungkin kos, solusinya itu. Kalau yang dekat minta bangunkan supaya tidak terlambat dan sebagainya. Jadi siapa yang membuat solusi itu? Mereka sendiri, anak peserta didik kita sendiri. Nah, dari situ guru juga memberikan pertanyaan, kapan kamu bisa mulai menerapkannya? Nah, di situ. Jadi bukan hanya sekadar apa kesalahanmu, apa solusi, harusnya seperti apa, dan juga kapan kamu mulai menerapkannya. Nah, tinggal dilihat saja grafiknya. Anak ini akan terlambat lagi tidak dengan apa yang dia sudah ucapkan. Kalau masih mengingkari janji, masih terlambat, berarti nanti perlu pendampingan dari orang tua perlu didatangkan ke sekolah dan sebagainya. Jadi itu posisi paling bagus adalah manajer. Ini ada siapa artisnya? Siapa ini, Pak Wanti ya? Ini kesukaan anak-anak ya. Posisi kontrol institusi ada penghukum, perasa bersalah, posisi teman, pemantau, manajer. Sekarang Bapak Ibu, setelah kita tahu ada 5 posisi ini, posisi Bapak Ibu itu yang paling sering apa di sekolah? Apa Pak?
untuk posisi kontrol institusi, videonya juga sudah kita simak. Nah, berikutnya adalah kesepakatan kelas. Ketika kita sudah tahu posisi yang paling ideal adalah posisi manajer, maka anak-anak juga nanti bisa menilai, oh guru yang saya hadapi ini ternyata posisinya sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum ternyata ya. Jadi nanti kalian sendiri yang bisa mengetahuinya. Kalau perlu diingatkan, ibu jangan menghukum saya, lebih baik seperti ini, boleh silakan. Ya, kita terbuka, saling terbuka. Saya rasa bapak ibu guru lain juga bisa diajak komunikasi seperti itu. Nah, bukan hanya dibutuhkan bukan hanya posisi manajer ternyata, juga ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau sekolah itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati secara tersirat ataupun tersurat oleh seluruh anggota kelas. Kelas 12 IPS 3 sudah punya keyakinan kelas? Sudah punya belum? Belum. Seperti apa sih bentuknya? Salah satu bentuknya itu bisa kalian lihat sebelah kanan, itu ada sebuah gambar kesepakatan kelas. Judulnya kesepakatan ya, kesepakatan kelas di kelas 10-4. Kesepakatan ini jika sudah berlangsung beberapa bulan ya, beberapa semester, maka dia akan menjadi sebuah keyakinan dalam diri siswa di kelas itu. Jadi yang paling tepat ketika ditulis adalah kesepakatan. Tapi ketika sudah diterapkan dari diri mereka sendiri, maka sudah terbentuk keyakinan. Apa saja? Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan tiket kelas sebelum pulang sekolah. Yang ketiga, berseragam rapi dan seterusnya. Sampai yang ketujuh adalah saat jam pelajaran, jam kosong dan pulang sekolah dilarang berpacaran di kelas. Siapa yang membuat kesepakatan ini? Anak kelas 10-4 sendiri. Guru hanya mendampingi, menuntun. Bagaimana cara membuatnya? Silakan Bu Yustika, videonya bisa diputar. Kesepakatan kelas 10-4 yang membuat adalah anak-anak sendiri. Dalam hal pembuatan pertama adalah berpendapat. Seluruh siswa berpendapat, di mana mereka menulis seluruh pendapat mereka di sebuah stick note. Setiap siswa wajib berpendapat apa yang mereka inginkan untuk kelas mereka, apapun ditulis. Kita guru hanya mendampingi, menuntun, tidak boleh larang. Ditulis, semuanya nulis. Ada yang punya ide tentang kas 5.000 rupiah, ditulis. Ada yang risih dengan temannya karena pacaran di kelas, ditulis. Semuanya ditulis, semuanya punya suara. Ada yang lagi mikir? Sifatnya pribadi, jadi tidak perlu diberi nama. Nah, jika sudah, maka tahap kedua adalah mencatat. Karena stick note, maka kita tempelkan saja. Tinggal ditempelkan menjadi satu kesepakatan. Tapi ini baru masih mentah. Ada 38 siswa dan tidak mungkin 38 itu menjadi sebuah kesepakatan. Kita harus peras, santannya kita cari. Setelah berpendapat, ditempel, dipapan menjadi satu. Kita tidak tahu siapa yang nulis itu. Ketika dalam menyusun, mengelompokkan, minta bantuan perwakilan kelas untuk mengelompokkan. Ternyata kesepakatan ini tentang jam pelajaran. Kesepakatan ini tentang wala zina, berpacaran itu. Anak-anak sendiri yang buat istilahnya. Nah, ini tentang jam pelajaran. Kita lihat, siswa hadir di kelas tepat waktu. Dilarang bermain handphone. Apalagi bermain game online, jangan terlalu over. Datang
kesepakatan dengan kalimat positif. Nah, bentuk hadirnya sebagai bukti bahwa mereka mau bersedia menerapkannya, maka satu persatu siswa di kelas itu tanda tangan, ya, tanda tangan. Jadi kalau dilihat tanda tangannya itu di samping kiri, kanan dan bawah itu bukan coret-coretan, tapi itu ada maknanya, yaitu kesepakatan mereka sendiri yang mereka buat. Nah, tidak bisa 1 atau 2 hari, tapi proses ini butuh waktu yang lama. Setidaknya kalau kesepakatan kelas 10 berarti sampai 1 tahun ke depan. Kalau sudah ada di diri mereka, maka terbentuk itu jiwa. Ya. Nah, setelah itu ditempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh mereka. Nah, ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Kalau saya bukan wali kelas, Bu, bagaimana? Buat kesepakatan kelas guru mata pelajaran, boleh silahkan. Ya. Buat dengan anak di rumah, dengan istri juga boleh diterapkan di rumah, ya Pak Awang, ya. Nah, kalau anak-anak bagaimana, Bu? Kami statusnya bukan guru tapi siswa. Bujuk atau ini ajak wali kelas kalian, Bu, kita buat kesepakatan atau buat sendiri. Nanti wali kelas tinggal mendampingi. Prosesnya kan tadi sudah tahu, ya. Nah, apakah harus dengan stick note? Tidak. Bisa langsung nulis di papan tulis. Bisa di selembar kertas. 1 lembar bisa jadi 8. Kasih teman-temanmu. Buat kesepakatan itu sendiri. Kalian calon mahasiswa buat kesepakatan kelas pada kelas mahasiswa kalian nanti juga boleh silakan. Kalian punya organisasi, buat kesepakatan organisasi juga bisa. Oke? Jadi tidak harus di kelas. Nah, setelah itu terbentuk apa yang harus dilakukan, restitusi tadi. Sebagai seorang manajerial, ada ternyata tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi untuk menjadi guru pada posisi manajer yang paling ideal itu ada 3 tahapannya. Poinnya 3. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Kesepakatan kelasnya tadi apa? Kan sudah buat. Nah, kalau sudah menstabilkan identitas, tidak apa-apa. Ibu juga dulu pernah kok melakukan kesalahan, ya. Nah, setelah itu distabilkan identitas mereka lebih adem, lebih ayam, baru tahap berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan untuk melakukan itu. Coba ceritakan pada ibu alasanmu kenapa membuang sampah sembarangan. Harusnya bagaimana? Nah, kalau gitu kapan kamu mulai terapkan? Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang guru pada posisi manajer itu harus ada 3 tahapan ini. Menanyakan keyakinan pada mereka. Yang kedua adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, anak-anakku yang berbahagia, pada materi yang Ibu sampaikan ini sudah ada di penghujung. Ibu berharap, kedepannya saya berharap rekan-rekan bisa menerapkannya, atau setidaknya menambah wawasan rekan-rekan bahwa budaya positif itu bukan hanya menjadi guru pada posisi penghukum. Ternyata ada banyak sekali cara untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah tercinta kita. Salah satunya melalui kesepakatan kelas yang ditindaklanjuti dengan segitiga restitusi. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan di kelas 11. Dia berkata keras, kasar di kelas. Kenapa? Ternyata karena temannya itu menggoda dia, dan sebagainya gitu. Akhirnya dia berkata keras dan akhirnya saya terapkan segitiga restitusi. Dan alhamdulillah hingga hari ini perkataan keras itu sudah tidak diulang lagi oleh anak tersebut. Okay? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Silakan Bu Yustika. Terima kasih Bu Septi atas materi yang sungguh luar biasa dan menarik. Sebelum kita memulai diskusi dan juga tanya jawab, jadi nanti Bapak Ibu dan juga anak-anak boleh langsung menanyakan terkait materi atau pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya, terus kita hubungkan dengan apa yang disebut dengan budaya positif, ya. Sebelumnya mungkin kita bisa ice breaking terlebih dahulu ya Bu Septi, biar Bapak Ibu dan juga siswa-siswa pikir
pikirannya lebih fresh dan tidak ngantuk dan juga bisa fokus lagi seperti itu. Silahkan bisa. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya bicara kembali. Nah, kita selang waktu 5 menit. Kita luangkan waktu 5 menit untuk ice breaking biar lebih cerah lagi. Mohon Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anakku selamat berdiri. Ibu ingin berdua dengan ini. Nah, ice breaking kita kali ini adalah ganjil genap. Ya, ternyata bukan hanya sekadar plat nomor saja ya yang ganjil genap itu, ternyata ice breaking juga bisa ganjil genap. Kita butuh kalian berpasangan, boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang penting berdua. Monggo silakan ke Mustika. Di atas monggo. Iya, mau ini Pak Surya bisa ke depan menemani Pak Awang, monggo. Sudah punya? Nah, silakan saling berhadapan dengan rekan kalian. Berhadapan dengan rekan. Berhadapan, berhadapan. Silakan berhadapan. Mas, ya, sudah siap? Nah, instruksinya silakan dari 2 teman ya. Satu tim kan 2. Ada yang menjadi ganjil, ada yang menjadi genap. Coba ditentukan dulu. Siapa yang ganjil, siapa yang genap. Boleh sweet, boleh. Sudah? Yang mau tanya, ganjil atau genap? Ganjil. Gak boleh berdua ya Pak, harus ganjil atau genap ini? Baik, yang genap acungkan tangan, mohon. Biar saya tahu, yang genap acungkan tangan. Mana yang genap ini? Yang genap mana Mas? Yang genap acungkan tangan. Iya, ayo semangat. Lebih semangat lagi. Yang genap. Baik, sekarang yang ganjil, mohon acungkan tangan. Iya, bagus. Nah, sekarang silakan tangan kiri di kepal seluruhnya. Letakkan di belakang diri kalian ya, sudah. Ya, kalian kepal tangan kiri. Yang kanan, ya menyerupai mau saliman dengan temannya, tapi belum saliman. Nah, bersebelahan aja, tuh. Ketika saya mengatakan angka ganjil, maka kalian yang mendapatkan ganjil, silakan kalian mengerahkan seluruh tenaga jiwa, emosi, pikiran, ya, untuk menepuk tangan genap. Iya. Ketika saya mengatakan ganjil, maka yang ganjil yang bertugas, iya, menepuk tangan genap. Yang genap, ya, insting seorang manusia itu menghindari kesakitan. Jadi silakan tarik, angkat, boleh disembunyikan atau diapakan, ya. Ya, kita coba latihan dulu. Angka 1. Angka 5. Baik, saudara, kita mulai sekarang.
Ya, macam-macam posisi kontrol guru kan di sana itu tadi dimulai dari yang terendah ya, itu namanya yang terendah itu penghukum sampai ke yang manajerial. Yang mau saya tanyakan, menurut Bu Septi, nah itu kira-kira kalau ada salah satu murid atau salah satu siswa yang sering melakukan kesalahan yang sama, itu kira-kira posisi kontrol yang mana yang lebih pas untuk menanganinya? Apakah itu harus dimanajeriali, atau kita bersikap sebagai teman, atau kita bersikap sebagai yang terendah tadi, yang penghukum tadi, yang menurut siswa itu membuat sakit hati. Jadi begitu. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang kembali pertanyaannya, posisi kontrol guru mana yang paling ideal ketika siswa atau murid sering melakukan pelanggaran yang sama. Baik rekan-rekan, anak-anak yang berbahagia, sebelum saya jawab, perlu kita ketahui bahwa posisi kontrol guru ini bisa dilakukan satu atau dua atau tiga atau beberapa dalam seorang guru. Pada posisi yang sama, kita bisa bertindak sebagai teman, kita juga bisa bertindak sebagai penghukum pada situasi yang sama, pada saat yang sama. Jadi kita bisa menjadi dua posisi. Gitu. Kemudian secara umum, sesuai dengan hak asasi manusia, siswa itu juga memiliki hak. Memanusiakan manusia itu sangat luar biasa. Maka posisi yang paling ideal adalah manajerial. Namun ketika di lapangan kita menemukan siswa atau guru, bukan hanya siswa ya, guru juga terkadang seperti itu. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh bapak kepala sekolah atau tim manajerial sekolah. Jika ada siswa atau guru yang melakukan pelanggaran yang sama beberapa kali, padahal sudah ada restitusi, berarti yang pertama restitusinya perlu disempurnakan dulu. Kenapa? Karena restitusi itu tahapannya ada tiga. Yang pertama itu menanyakan keyakinan, kemudian stabilkan, yang terakhir adalah apa yang harus kamu lakukan. Itu solusi yang ditanyakan. Jadi kita sebagai perestitusi itu tidak ngasih solusi, tidak. Proses solusinya dari mereka sendiri. Kita hanya istilahnya gitu menebalkan atau menggarisbawahi. Solusinya apa? Setelah itu kapan kamu lakukan? Mulai kapan? Nanti kita juga bisa tanyakan, kalau nanti melanggar lagi bagaimana? Nah, ini juga bisa kita tulis di situ. Jadi kalau itu kok ternyata nanti dilanggar terus menerus, maka sepertinya restitusinya bukan hanya kepada dua orang itu saja, sudah melibatkan pihak lain. Kalau siswa mungkin orang tua bisa dipanggil, kita bisa duduk bersama berdiskusi penyelesaiannya apa, pelanggarannya, tapi tetap dengan restitusi. Kalau ada guru yang langgar sudah diingatkan beberapa kali, ya bisa kita ajak duduk bersama, diadakan restitusi, ya. Jadi bukan hanya guru itu dengan pihak terkait atau kepala sekolah, bisa juga dengan ada tim ketertiban guru juga boleh, atau tim lain yang dibutuhkan oleh kepala sekolah untuk mendisiplinkan guru. Ya, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Dari anak-anak monggo silakan. Ada rekan lain? Monggo, ayo. Silakan, siapa? Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, Mbak. Dari siapa? Biasanya kelas 12 kelas 3 itu aktif. Ada yang mau bertanya, Mas? Mas Nova minta bantuan dompetnya diperdekat, dikasihkan teman-temannya yang bertanya. Ayo silakan. Atau Bapak Ibu guru, monggo. Yuk, jangan ragu di sini saling sharing ya. Monggo silakan. Ini dari rekan-rekan cewek di sebelah kiri, monggo silakan.
Iya. Baik, sebutkan namanya. Bisa berdiri ke depan. Ini Bapak. Perkenalkan, nama saya Melati Cici dari kelas 12 IPS 3. Melanjutkan dari pertanyaannya Pak Awang tadi ya, kalau ada teman-teman saya yang melakukan pelanggaran berulang kali, tetapi tidak ada efek jerah dari siswa tersebut meskipun dapat hukuman gitu-gitu pokoknya. Terus kalau jenengan sebagai guru, kalau posisinya sebagai teman, posisinya diri sebagai teman untuk memberikan efek jerah bagi teman-teman saya, takutnya nanti atau mungkin sudah terjadi siswa tersebut sudah mengatakan gitu, Bu ini cuma membicarakan saja tidak ada hukuman. Terus kalau jenengan memposisikan diri sebagai penghukum, nanti siswa bisa menjadi berontak gitu Bu. Kalau manajerial kan sudah ada kayak bicarakan konsekuensi yang dapat kita jalani seperti apa, itu bisa dijalankan secara teori aja tanpa praktek gitu. Terus solusi kalau ada kejadian seperti itu gimana? Kejadian berulang, takutnya siswa itu menyepelekan, buset kayak gitu aja, nanti juga direstitusi aja gitu deh. Jadi tetap untuk melakukan restitusi itu tahap awal adalah kesepakatan. Kita buat kesepakatan dulu. Kalau langsung ujuk-ujuk ada restitusi nggak bisa. Nanti yang ditanyakan kesepakatan apa yang kita buat kemarin. Nah jawabannya apa? Karena belum ada kesepakatan. Jadi untuk tahap restitusi terlebih dahulu harus kita dahului dengan adanya kesepakatan. Di sekolah kita itu sudah ada kesepakatan anak-anak. Kalau kalian tahu ada buku kepribadian siswa, mungkin ya buku poin istilahnya ya. Nah itu adalah kesepakatan antara siswa dengan guru, dengan sekolah, dengan orang tua. Nah jadi buku poin itu salah satu bentuk dari kesepakatan tertulis. Kalau ada anak tidur di dalam kelas, direstitusi, dia sudah berjanji tidak melakukan lagi, kok besoknya masih tidur lagi. Nah, berarti restitusinya bukan hanya dengan guru kelas itu, melainkan kita harus melibatkan guru BK juga. Berarti, maka kita bisa ke BK, kita panggil atau kita bantu guru BK untuk merestitusi. Nah, kalau guru BK-nya sudah angkat tangan juga, nah orang tuanya bisa dipanggil. Jadi restitusi itu bukan hanya sekedar diajak ngomong, tapi mengingatkan kembali apa yang sudah pernah mereka ucapkan. Kemudian solusinya yang bisa mereka terapkan sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah itu terakhir nanti kita sebagai guru selain menuntun juga melihat kembali bagaimana perkembangannya ya, mengarah ke yang bagus atau enggak. Kok di restitusi kita malah jelek itu, nah itu berarti ada yang salah. Harus disebutkan lagi. Bagaimana? Baik, alhamdulillah. Saya rasa lulus 2 pertanyaan sudah cukup. Baik, terima kasih atas diskusi yang sudah kita laksanakan pada sesi tanya jawab dan juga diskusi. Maka selanjutnya kita nanti akan melakukan refleksi. Ya, refleksi ini nanti Bu Septi akan memberikan beberapa kertas, ada 3 kertas, ada berwarna-warni, ada pink, hijau, dan juga kuning, yang mana nanti akan disesuaikan sama pertanyaannya. Pertanyaannya apa aja? Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan juga adik-adik semua setelah mempelajari materi kita hari ini. Kemudian yang kedua yaitu apa rencana selanjutnya setelah pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, hal baru apa yang diperoleh setelah mempelajari materi yang disampaikan oleh Bu Septi tadi ya. Nah, warnanya nanti disesuaikan, sudah ada campaknya di depan. Yang ini pink untuk menjawab. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Nah, baik rekan-rekan sudah menerima stick note, silakan ambil 3 warna, masing-masing 3 warna. Yang tidak bawa ballpoint, sini.
mengambil 3 warna, hijau, kuning, dan pink, merah muda. Ya, untuk hijau silakan tulis bagaimana perasaan rekan-rekan anak-anak setelah mempelajari materi hari ini, khususnya tentang budaya positif. Ada kesepakatan kelas, ada restitusi. Tulis bagaimana perasaan kalian. Senang, tambah suram, atau bagaimana? Ya, tulis. Setelah itu pada stigma kuning silakan tulis juga hal baru apa yang telah kalian atau kamu peroleh, Bapak Ibu peroleh dan rekan-rekan peroleh. Materi baru apa yang diperoleh hari ini pada stigma kuning, dan stigma merah silakan tulis apa rencana Bapak Ibu ke depannya setelah menghadiri seminar ini. Harapannya itu seperti apa? Ke depannya itu saya mau seperti apa? Monggo silakan. Tulis. Baik, 5 menit untuk menulis refleksi bagaimana perasaan Anda, kemudian hal baru apa yang Anda peroleh, serta apa rencana Anda berikutnya setelah mempelajari materi kita hari ini tentang kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Jadi kesepakatan kelas ini juga bisa langsung diterapkan oleh anak-anak sendiri ya di kelas jika belum ada. Karena sekarang sudah semester 2, mungkin bisa diterapkan saat ini mahasiswa atau di organisasi juga boleh. Terima kasih. Yuk, jika sudah selesai, monggo silakan ditempel di depan, tempel sendiri. Boleh tulis nama kalian. Oh, udah pakai. Terima kasih Mbak Sonia, Ibu. Terima kasih Bu Aziza. Saya penasaran ini Kak. Monggo anak-anak silakan tempel. Ya. Yang kadang-kadang belum nempel. Dan sesulit kimia, tenang saja. Apa perasaanmu, senang atau enggak, lebih baru lagi. Terus apa yang kamu dapatkan, coba ditulis. Dan
Bu Ziza menerapkan restitusi untuk kalian ya. Keyakinan kelasnya apa ya, konsekuensinya apa. Silakan. Sambil menunggu rekan lain yang masih menulis, coba kita baca 1, 2, 3 atau beberapa. Di sini dimulai dari yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu rekan-rekan setelah mempelajari materi hari ini? Ada 2 materi, ini paling menarik ini ya. Bukan paling menarik, salah satu yang paling menarik. Senang, ilmu baru, happy Q. Ya, siapa yang nulis? Lucu sekali, terima kasih. Kemudian ada yang mau membacakan? Silakan. Tulisannya di mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiani Finda, bisa dipanggil Bu Finda. Saya menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaanku setelah mempelajari materi hari ini? Sangat senang karena mendapatkan motivasi yang yang baru. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan kedua, nggak Bu Finda, hal baru apa yang diperoleh? Yang kedua, hal baru apa yang kamu peroleh? Banyak hal baru yang diperoleh, tentunya mengenai budaya-budaya positif. Dan apa rencana Bu Finda berikutnya setelah mengikuti diseminasi hari ini? Apa rencanamu berikutnya? Rencana berikutnya agar dapat menghandle siswa agar dapat lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Finda. Terima kasih Bu Finda. Bu Aziza. Oh, dari siswa. Yuk. Siapa? Mas Nova. Mas Nova, silakan ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Nova, oke? Main ke depan. Yang mana stikernya? Masih ingat milik Mas Nova? Kalau masih ingat bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Ya, bagaimana perasaan Mas Nova setelah mengikuti diseminasi hari ini? Senang sekali. Senang. Kenapa senang? Karena mendapatkan banyak ilmu yang Amin. Kemudian hal baru atau ilmu baru yang bermanfaat tadi apa saja Mas Nova? bisa tahu bagaimana guru tersebut buat itu siswanya Memberitahu cara ya, cara mengingatkan siswanya agar lebih baik lagi ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Nanti dari diri siswa sendiri bagaimana? Mas Nova, jika sudah tahu tipe-tipe Bapak Ibu guru dalam mengingatkan, sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh siswa, Mas Nova sendiri rencana kedepannya apa? menjadi yang lebih baik. Menjadi yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk Mas Nova. Terima kasih Mas Nova. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian
Baik, alhamdulillah acara ini sudah mencapai di acara penghujung yaitu penutup. Maka sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, kita baca hamdalah sebagai bentuk rasa syukur karena acara ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan Bapak Ibu dan juga adik-adik semua bisa mendapatkan ilmu baru, dan nantinya semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Bu Septi dapat kita aplikasikan selama mengajar di kelas, dan juga adik-adik bisa mengaplikasikan khususnya kesepakatan kelas ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, akhir kata sebelum saya tutup, saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila dalam pemandu acara ini ada salah-salah kata, maka mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua dan juga adik-adik. Kita akhiri acara hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa.